Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Cerdas. Channel yang mengupas kisah-kisah dan cerita-cerita Islami berdasarkan riwayat hadis, cerita sahabat-sahabat, ulama, dan orang-orang soleh. Sahabat santri, semoga kita semua diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan, dilancarkan rizki kita, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat santri yang dirahmati Allah, dalam kisah kali ini diceritakan atau diterangkan dalam suatu hadis tentang jawaban anggota tubuh ketika ruh dicabut. Dalam hadis tersebut diterangkan bahwa apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mencabut ruh seorang hambanya, maka datanglah malaikat Israel kepada seorang hamba yang mukmin dari bagian mulutnya untuk mencabut ruhnya. Maka keluarlah ucapan dari mulut tersebut, "Wahai malaikat Israel, bukan jalanmu untuk mencabut ruh di jalan ini. Karena mulut ini telah lama aku pergunakan untuk mengingat asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu kembalilah malaikat Israel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat Israel mengadukan tentang hal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Cabutlah ruhnya dari arah yang lain." Kemudian datanglah malaikat Israel dari arah tangannya. Lalu keluarlah sadaka seraya berkata, "Bukan jalanmu, wahai malaikat Israel, untuk mencabut dari jalan ini, karena sesungguhnya dia telah sering aku pergunakan untuk bersedekah, mengusap kepala atau mengasihi anak yatim, menulis ilmu-ilmu agama, dan untuk memerangi orang-orang kafir." Kemudian datanglah malaikat Israel ke bagian kaki dari hamba tersebut, seraya berkatalah kaki tersebut, "Bukan jalanmu, wahai malaikat Israel, untuk mencabut dari jalan ini, karena sesungguhnya ia aku pergunakan berjalan untuk salat berjamaah, salat Jumat, salat hari raya, dan tempat-tempat pengkajian ilmu." Kemudian datanglah malaikat Israel ke bagian telinganya, dan berkatalah kedua telinga tersebut, "Tidak ada jalan bagimu dari kedua telingaku ini, karena sesungguhnya dia telah aku pergunakan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, azan, dan zikir." Kemudian datanglah malaikat Israel ke jalan kedua matanya, seraya berkata kedua mata tersebut, "Bukan jalanmu dari arah ini, karena sesungguhnya dia telah aku pergunakan untuk membaca Al-Quran, melihat kedua orang tua kami, melihat para ulama, dan untuk melihat orang-orang yang soleh." Maka kembalilah malaikat Israel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu telah berkata demikian dan demikian." Dari kejadian-kejadian itu lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai malaikat Israel, gantungkanlah namaku di atas telapak tanganmu, dan perlihatkanlah namaku itu kepada ruh hambaku, sehingga ruh itu keluar." Kemudian malaikat Israel menulis nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut di atas telapak tangannya. Kemudian diperlihatkanlah kepada ruh hamba tersebut. Maka keluarlah ruh tersebut lantaran melihat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hilanglah rasa sakit dan kepedihan sakaratul maut hamba tersebut. Dan tidaklah hilang siksa yang pedih dari seorang hamba apabila tertanam di dada mereka nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 22. "Afaman syarahalahu soderohu lil islami fahuwa ala nurin mir robihi." Yang artinya, "Huwalahu aklam bisawab." Maka barang siapa yang hatinya telah dibukakan untuk menerima agama Allah, maka ia telah berjalan di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah tidak hilang atas mereka adanya suatu siksa dan perkara yang menyulitkan di hari kiamat? Sahabat santri yang dirahmati Allah, dalam suatu hadis telah diterangkan, sesungguhnya ada 5 perkara sebagai racun yang mematikan, dan ada 5 perkara yang lain sebagai penawarnya, yaitu, yang pertama, dunia adalah sebagai racun yang mematikan, sedangkan zuhud adalah penawarnya. Yang kedua, harta sebagai racun yang mematikan, sedangkan zakat adalah penawarnya. Yang ketiga, berbicara atau lisan adalah racun yang mematikan, sedangkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penawarnya. Yang keempat, umur serta keseluruhannya adalah sebagai racun yang mematikan, sedangkan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penawarnya. Dan yang kelima, tahun dan keseluruhannya adalah racun yang mematikan, sedangkan bulan Ramadan adalah sebagai penawarnya. Dan diterangkan dalam hadis yang lain,
Apabila telah sampai sakaratul maut bagi seorang hamba maka ada pemanggil yang memanggil dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai ruh, berhentilah sebentar saja, hingga ia merasakan istirahat. Ketika ruh telah sampai di dada, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berhentilah sejenak saja, hingga dia merasakan istirahat. Demikian juga apabila ruh tersebut sampai pada kedua lutut, pusar dan sampai pada kerongkongan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berhentilah sejenak saja, hingga memohon diri atau pamit antara anggota badan yang satu dengan anggota badan yang lainnya. Maka memohon diri atau pamit antara mata yang satu dengan yang lainnya. Seraya mengucap kalimat dalam perpisahan itu. Assalamualaikum ila yaumil qiyamah. Artinya semoga keselamatan tetap tercurahkan kepadamu sampai hari kiamat. Demikian juga kedua telinga, kedua tangan, kedua kaki memohon diri pula ruh dengan jasadnya. Iman memohon diri dengan lisannya. Oleh sebab itu kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tinggallah kedua tangan tanpa dapat bergerak, kedua kaki tanpa dapat bergerak, kedua mata tanpa dapat melihat, kedua telinga tanpa dapat mendengar, badan tanpa adanya ruh. Dan andaikan lisan tersebut tidak beriman serta hati tidak ada marifat, lalu bagaimana keadaan hamba tersebut di liang lahat? Dia tidak dapat melihat seorang pun, tidak dapat melihat bapaknya, ibunya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, dan teman-temannya. Dan liang lahat juga tidak berkasur serta tidak ada pula selembar selimut. Dan kalau ia tidak dapat melihat Tuhan yang Maha Mulia, maka ia benar-benar dalam kerugian yang besar. Imam Abu Hanifah berkata, kebanyakan runtuhnya iman seseorang hamba adalah waktu sakaratul maut. Sahabat santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi cerita singkat tentang jawaban anggota tubuh ketika ruh dicabut berdasarkan hadis. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dari runtuhnya iman. Sahabat santri, terima kasih sudah mendengar dan menyaksikan di channel kami. Kisah-kisah atau cerita-cerita Islami. Jangan lupa subscribe, like, komen, agar kami lebih semangat, dan share ke siapapun saudara kita agar kita mendapat pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.